Shalom jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan segenap hati kita dan kita akan datang kepada Tuhan. Dan pada minggu ini kita akan menikmati ibadah spesial dengan penampilan kisah-kisah dalam kehidupan kita lewat rekan-rekan pelayan Tuhan yang menyajikan pujian penyembahan lewat semua kisah pengalaman hidup kita setiap hari. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan iman. Pertolongan kita ialah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Gong, nih Pak Yefta mana nih kok Gong? Ini di jam berapa nih kok? Emang lu nggak kasih tahu kita kumpul jam berapa ya? Udah kok dari kemarin-kemarin juga udah dikasih tahu untuk Pak Yefta nih. Aduh capek deh kalau udah Biasaan begini terlambat jadinya. nih. Iya makanya biasain sebetulnya biar Shalom. kasih tahu. Nah, itu dia tuh suaranya tuh kok. Baru diomongin. Makanya panjang umur. Sorry, agak telat sedikit. Banyak Pak Yefta, bukan Jam berapa nih sedikit. Pak? Lihat tuh Pak, udah jam berapa? Ya, perjalanan agak jauh. Jadi Ah. kan sekarang saya udah ada. Ayo deh. Siap. Iya. Sel, Siap lagi. lu emang nggak kasih tahu pakai baju apa? Udah kok. Ada apaan sih? Ngomongnya pakai bisik-bisik sih. Pak Yefta, Ya. Pak Yefta kan udah dikasih tahu pakai baju yang bagus. Kita mau tampil, banyak orang yang nonton. Bung, ini kan saya udah pakai baju. Apa kurangnya sih? Maksud saya yang bagus, Pak Yefta. Tahu, Pak Biar Yefta. orang-orang itu ngelihat kita. Tuh, jangan bikin malu. Ini kita udah sama nih baju di kuning-kuning tuh. Marcel. Kita tuh tampil udah segini. Saya kan nggak ada lagi bajunya. Ini menurut saya Bentar paling kok, bagus. maklumin orang tua kayak gini kok. Aduh. Iya kali. Ini Pak Yefta bilang bagus. Iya. Ampun deh Pak Yefta, ini bener-bener gak layak Pak Yefta untuk naik panggung. Gak layak untuk dilihat orang Pak Yefta, ini jelek Pak Yefta. Bung, kita kan bukan dilihat pakaiannya juga, suaranya juga kan. Betul, betul. Tapi kalau pakai baju begini kan jailah ini kayak baju apa sih, kayak orang bangun tidur kayak aduh Pak Yefta. Tahu Jadi nih, gimana Pak Yefta dong? nih. Ya bukan gimana, Pak Yefta juga mesti ngerti dong, mesti tahu, pikir pakai otak Pak Yefta. Jangan betul. tuh kalau ditonton banyak orang Pak Yefta pakai baju begini. Asal-asalan ini tuh, lihat tuh. Ya ilah robek. Gila, udah robek, Aduh, udah dekil, ampun. kumel Lu lagi lihat kok. aja Aduh, sendiri. parah banget ya kok Gua ya udah Pak Yefta dah. bilang lu nggak usah ajak dia tadi. Tadinya Nah, pengen gak gua ajak kok. Jadi sekarang saya gimana, Gung? bukannya gimana Pak Yefta, ya mendingan Pak Yefta nggak usah ikut deh. Iya, ini berdua aja deh Pak Yefta. Nggak usah ikut aja, udah kita Bikin berdua aja malu, deh. takutnya bikin Jadi malu Pak Yefta. Saya nggak bisa ikut nih. Ya udah, nggak usah deh. Pak Yefta kalau ikut Pak Yefta buat malu kita berdua. Nah, itu dia tuh. Udah, mendingan Pak Yefta nggak usah ikut. Ya? Enggak, terserah deh. Udah deh. Gue nggak mau ikut. Ya. Tuh, gara-gara Pak Yefta kan. Aduh, saya juga nggak ikut. Pak, aduh Bapak tampil sendiri aja deh situ deh. Ya, habis gimana? Ya cuman yang saya bisa pakai ini doang. Apakah benar? Mereka merasa malu hanya gara-gara pakaian saya seperti ini.
Saya nggak habis pikir. Saudaraku dalam Tuhan yang ada di rumah, apakah Tuhan kita seperti mereka? Kalau kita seperti ini, Tuhan merasa malu. Tetapi saya percaya, saudaraku, bahwa Tuhan tidak akan pernah memandang lupa apa seperti lupa kita. Tetapi Tuhan adalah Tuhan kita yang sangat baik. Haleluya Yesus. Mereka percaya kau bukan Tuhan yang lupa. Engkau yang sungguh sangat baik. Haleluya Yesus. Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kuatkan kasih-Mu nyata
Ya, Udah siap belum nih? siap nih. Udah siap, Pi? Ngomong mau kemana? Kita kan mau jalan-jalan, Pi. Nih lihat Mami udah siap nih, Pi. Lihat Coba dong, balik, Mami Pi. cantik gak? Cantik banget. Cantik kan, Pi? Cantik, coba muter. Muter kemana, Pi? Kiri nih, Pi. Mau ke Pi, kanan, tuh. ke kiri Tuh, sama Pi, aja. lihat nih. dong, Pi. Iya, mantep. Cakep kan, Pi? Cakep, mau nyanggul di mana itu? Di salon, Pi. Cakep banget ya. Cakep ya, Pi? Ada merah, putih. Oh, belang-belang dong, Pi. Udah kayak pelangi. Cantik kan, Pi? Cantik deh, Ya udah, Pi, cantik. kita jalan-jalan nih ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong si Michael kemana ya, Pi? Makanya panggilin deh Mi si Michael Mi. Michael. Papi, Mami. Hey Michael, Michael, kita kan mau jalan-jalan. Kamu Iya. udah siap belum? Sudah. Udah siap tuh, Pi. Ayo, Udah siap? Ayo kita berangkat, Pi. Berangkat kita. Shalom, Pak Oki, Selamat, Bu Ana. Salam. Waduh, ini pada mau kemana ini? Udah rapi. Mau jalan-jalan Pak Yepta sama anak-anak ini. Oh, Bu Ana nih sama Michael mau Iya. jalan-jalan. Iya. Oh, tapi sebelumnya sore ini agak mengganggu dikit. Ya. Kenapa ya? Ganggu apa? Saya mau minta tolong nih sama Pak Oki. Tolong apa Pak Yepta? Maksudnya saya minta tolong anterin istri saya. Sakit. Anterin Iya, sakit. iya. Ya ke dokter dong Pak Yepta. Maksudnya mau bawa ke dokter tapi pinjam mobil Pak Oki. Boleh kan? Waduh. Pi, jangan, Pi. Hari ini Pak Yepta saya mau pergi sama keluarga saya. Kapan waktu aja bisa kan Pak Yepta? Emang jadi nggak bisa nih minta tolong? Emang nggak bisa Pak Nggak Yepta. ada waktu? Memang nggak ada waktu. Ini waktu jauh-jauh hari saya udah rundingan dulu. Oh, iya Pak. Iya, Pak. Ha-ha. Maaf ya Pak Yepta. Papi, Ya. pokoknya hal ini nggak jadi pergi deh. Kenapa? Kenapa Michael? Kan bisa minggu depan atau bulan depan. Lah. Kamu yang ngajakin pergi terus. Kok tiba-tiba bisa nggak jadi pergi? Pokoknya minta tolong anterin istrinya Faesta ke dokter. Dah. Kenapa kamu yang ajakin papi mami jalan-jalan? Sekarang kamu bisa berubah begini pikirannya. Oh, Pak Oki, Ya? Pak Yepta? Bu Ana, kalau memang saya mengganggu atau memang nggak ada waktu buat nolong istri saya juga nggak apa-apa. Iya, ngeganggu banget nih Pak Yepta nih. Oh, Jadi iya. saya jadi ribut sama keluarga saya Oh, nih. iya, kalau gitu. Ya. Pak Yepta. Saya Kapan permisi waktu ya. aja dulu ya. Saya permisi ya, Iya, Bu Ana ya, iya. Michael. Ya. Papi, Ya. pokoknya hal ini nggak mau jadi pergi deh. Michael, Kenapa? Papi udah lama nungguin kamu. Kata mau pergi-pergi. Sekarang papi udah pakai begini. Iya, kamu Mami nggak juga udah jadi. siap. Kamu kok nggak jadi pergi sih? Pokoknya tolong anterin istrinya Faesta ke dokter. Besok-besok kalau Michael mau pergi, Mami nggak mau ah, ya Pi ya. Iya. Udah kita nggak mau ajak pergi lagi ya Pi. Ya kamu yang punya omong mau jalan-jalan. Sekarang papi bisa jalan-jalan. Ada waktu. Kamunya begini berubah. Papi, Mami jahat. Michael, kamu mau kemana Michael? Mau pergi. Michael. Mana? Tuh Mi. Anak segitu sekarang bisa pikirin orang. Iya betul ya. Kita aja mau jalan-jalan susah. Dia mikirin orang yang kita nggak tahu. Padahal itu dia kan udah janji dari kemarin-marin ngajakin Iya, kita ya Pi ya. iya. Giliran kita siap. nggak Michael. Michael. Haleluya, setelah kita menyaksikan sebuah lenong tadi, justru kita sebagai gereja Tuhan itu harus bangkit. Nah, kita tuh harus bangkit untuk menolong bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bukan justru kita menolak atau tidak membantu saudara kita yang membutuhkan. Justru sekarang kita semua gereja Tuhan harus bersatu, harus bangkit seperti Yesus bangkit dan menyelamatkan diri kita semua. Mari saudara kita naikkan pujian, mari kita semua umat pilihan Allah. Papi,
Suami ayah kok belum pulang-pulang ya? Udah jam berapa ini katanya mau ke dokter. Jam segini belum pulang, lama banget ya si bapak ini nih. Salam Ibu Lia. Oh, salam Bu, salam. Oh, Ibu Lia kelihatannya lagi sakit ya, Bu? Oh, ya beginilah Bu. Sakit apa, Bu? Lagi kurang enak badan. Oh, jadi udah ke dokter apa belum, Bu? Ini niatnya mau ke dokter Bu, tapi lagi nungguin Pak Yefta belum pulang-pulang jam segini dari Pak Yeftanya pagi. kemana? Katanya sih mau pinjem kendaraan. Oh gitu. Ada apa ya Bu ya? Ke sini ya? Bu, maaf ya Bu, saya mau nggak mengganggu Ibu, nggak taunya Ibu lagi sakit ya. Ya nggak apa-apa Bu. Ini Bu, kalau boleh Bu. ya gimana ya Bu? Iya. Saya jadi nggak enak nih ngomongnya. Nggak apa-apa Bu, ada apa Bu? Saya mau pinjem duit buat beli beras Bu. Oh, mau pinjam duit ya? Iya, buat beli Bu, beras. lapar. Iya, tahan ya Neng. Tahan tar dulu ya Neng ya. Tahan. Gimana ya? Gini Bu Titi, saya ada sedikit uang. Bentar ya. Uang saya cuma 50.000. Ya udah gini aja, 20.000-nya buat Bu Titi ya, buat beli beras. Tapi kan Bu Lia lagi sakit, mau ke dokter. Gimana dong Bu? Gak apa-apa Bu, ini saya masih ada 30.000. 20.000-nya buat Bu Titi aja. Oh gitu Bu. Iya, beneran ini. Kasihan anaknya. Makasih ya Bu. Iya, tahan nak. Makasih ya Bu. Iya. Ibu, semoga Ibu cepat sembuh. Tuhan memberkati Ibu ya Bu. Makasih Bu. Kalau gitu saya pulang dulu ya Bu. Iya. Semoga bermanfaat ya Bu. Tuhan berkati ya Bu. Amin. Kasihan juga ya Bu Titi, udah gak ada suaminya, anaknya lapar, tapi gak apa-apa deh. Nah, yang penting saya udah coba memberi, dengan uang yang ada, saya bisa memberikan yang terbaik. Ngomong-ngomong Bapak mana ya? Kok jam segini belum pulang ya? Katanya mau antar saya ke dokter. Bu, Ibu jangan banyak bergerak, jangan banyak bergerak dong Bu. Bu, Ya Pak. kayaknya saya gagal Bu. Mau pinjam mobil, tapi Pak Opi bilang tidak bisa karena dia mau ada acara jalan-jalan. Tapi nggak apa-apa ya Bu, kita naik ojek aja Bu. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Ya mau gimana lagi? Yang penting Tuhan sertai kita Pak. Ibu cuma punya uang segini Loh, Pak. ini 20.000 lagi kemana Bu? Tadi ada Bu Titi dateng. Dia minta bantuan, dia mau pinjam uang buat beli beras Pak. Kasihan Pak anaknya kelaparan, katanya 2 hari belum makan. Ya sudah Bu, kalau memang demikian, biarlah kita itu memberi walaupun kondisi kita seperti ini, tetapi kita tahu karena janji Tuhan dan amin dalam hidup kita. Iya Pak. Ayo Bu, kita sambil jalan, kita percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan punya rencana yang kita bagi. Iya Pak. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tak pernah sendiri. Kawan-kawan yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu mewaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar.
Dan ku jauh pada dalam kasih-Mu. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tahu ku tak pernah sendiri. Bapa Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu menguatkanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti pada pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu dapat dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti pada pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu dapat dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti pada pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu dapat dalam kasih-Mu. Dan ku tahu dapat dalam kasih-Mu. Dan ku tahu dapat dalam Ayo Pak, kita jalan ke dokter. Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu lah yang memampukan kami bertahan hingga hari ini. Janji-janji Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kami, yang memampukan kami terus bertahan melewati setiap tantangan dan rintangan. Janji penyertaan, janji kehadiran, dan janji kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bawa segenap hidup kami dalam anugerah penyertaan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami, sehingga setiap kami boleh mengalami firman yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menyaksikan rentetan kisah-kisah yang disajikan oleh para pelayan Tuhan pada saat ini tentang bagaimana kehidupan kita setiap hari, di mana ada begitu banyak orang yang membutuhkan, tetapi juga ada orang-orang yang tidak peduli terhadap mereka yang membutuhkan. Nah, bagaimana kita sebagai gereja Tuhan menyikapi situasi ini, terlebih di tengah-tengah pandemi yang kita hadapi saat ini, di mana banyak orang mulai berpikir tentang dirinya sendiri karena toh semua penuh dengan keterbatasan dan tidak memperhatikan yang lain. Apakah itu sikap yang seharusnya gereja Tuhan kerjakan? Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita dari kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-18.
2 Korintus pasal 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sekali lagi, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara sekalian, menarik bahwa pada ayat ini dikatakan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itu berarti bahwa di dalam hidup kita yang muncul adalah kemuliaan Tuhan. Seperti waktu kita bercermin, saudara. Waktu kita bercermin, yang muncul siapa? Muka kita. Waktu kita bercermin, yang muncul apa? Kegantengan kita buat yang laki-laki. Atau waktu kita bercermin, kecantikan kita buat yang perempuan. Nah, waktu kita bercermin, maka yang muncul di cermin adalah mereka atau siapa atau kita yang sedang bercermin. Nah, Alkitab mengatakan bahwa hidup kita itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Berarti Tuhan sedang bercermin dan cerminnya itu adalah hidup kita. Nah, sehingga yang muncul di cermin itu adalah Tuhan. Kita yang adalah cermin Allah. Ketika Allah memancarkan kasih-Nya, Allah memberikan anugerahnya, Allah memancarkan kuasa dan kasih-Nya, maka yang muncul kemudian adalah sinar kasih Allah, saudara. Kalau sinar masuk di satu cermin, maka sinar itu akan keluar sebagaimana sinar yang masuk itu. Nah, kalau hidup kita adalah cermin, maka sekarang pertanyaannya, wajah siapa yang kita tampilkan dengan hidup kita? Wajah Kristus yang penuh dengan kasih, atau wajah kita sendiri yang telah dirusak oleh dosa dengan keegoisan dan tidak memiliki kasih? Apakah yang kita cerminkan dari hidup kita adalah wajah Kristus yang penuh dengan kepedulian dan pengorbanan, atau wajah diri kita sendiri yang penuh dengan keserakahan dan ketidakpedulian kepada orang-orang di sekitar kita? Kalau kita disebut Alkitab sebagai cermin kemuliaan Allah, cermin kemuliaan Tuhan, maka seharusnya yang muncul dari hidup kita, yang tampak, yang tampil, yang keluar dari hidup kita itu adalah Kristus itu sendiri. Nah, saudara sekalian, tadi kita menyaksikan beberapa kisah yang menampilkan bagaimana kehidupan manusia yang saat ini terjadi dalam hidup kita. Ada orang-orang yang hanya melihat penampilan luar, yang hanya melihat kamu kaya atau miskin. Kalau kamu kaya, aku akan respect sama kamu, aku hormati kamu. Nah, apakah itu adalah wajah Kristus? Kalau kamu miskin, sorry, tidak ada toleransi, aku nggak mau peduli sama kamu. Kamu mending tidak usah masuk dalam komunitasku, nggak usah deket-deket sama aku karena kamu orang yang miskin. Apakah itu wajah Kristus? Atau mungkin orang-orang yang sebenarnya punya banyak hal, tetapi dia tidak punya satu hal, yaitu kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Yang pada saat yang sama, karena tidak punya kasih itu, dia seolah-olah tidak berdaya untuk menolong siapapun. Padahal dia punya banyak hal. Nah, apakah seperti itu adalah wajah Kristus? Atau wajahnya sendiri yang telah berdosa? Tapi juga, saudara sekalian, ada orang-orang yang sebenarnya terbatas, tidak punya apa-apa, tapi karena kasih Allah mengubah hidupnya, dia berani berkorban untuk mengasihi yang lain. Saudara sekalian, dalam sebuah pidato Mother Teresa atau Ibu Teresa
ketika menerima Nobel Perdamaian, penghargaan karena ia telah melayani masyarakat miskin di India. Dia memberikan sebuah pidato dengan judul Love Until Hurt. Kasih atau mengasihi sampai terluka. Mengasihi sampai terluka. Dalam pidato itu Mother Teresa berkata bahwa seseorang tidak bisa benar-benar dikatakan memberi jika dia hanya memberi dari kelimpahannya. Menarik saudara. Seseorang tidak bisa dikatakan benar-benar memberi jika dia memberi dari kelimpahannya. Tetapi seseorang sejatinya memberi, dia memberi dalam ketulusan justru ketika dia memberi hingga dia harus terluka. Artinya ada sesuatu yang dia suka, ada sesuatu yang mungkin bahkan dia butuhkan, tetapi karena dia mengasihi dan ingin memberi sesuatu kepada orang lain, dia berani mengorbankan apa yang dia suka, mengorbankan apa yang dia butuhkan untuk memberi. Itulah love until hurt. Itulah mengasihi hingga terluka. Nah saudara, bukankah Tuhan Yesus juga kemuliaan kasih Kristus adalah love until hurt. Mengasihi hingga terluka. Mengasihi hingga mencucurkan darah. Mengasihi hingga tercabik-cabik di atas kayu salib. Mengasihi hingga mengorbankan nyawanya untuk saudara dan untuk saya. Nah kita sebagai orang percaya, kita dipanggil Tuhan untuk mencerminkan kasih seperti kasih Kristus. Dipanggil untuk mencerminkan kasih yang mengasihi dan berani berkorban. Berani memberi bahkan sampai kita terluka jika perlu. Nah, saudara sekalian, berapa banyak orang Kristen yang berani mengasihi hingga terluka? Berapa banyak kita yang berani memberi bukan karena kita telah berlimpah-limpah lalu kita memang gak butuh dan kemudian kita beri, ya sudah saudara ya. Tidak sesuatu yang kita korbankan sebenarnya karena mungkin itu barang-barang bekas. Malah membuat rumah saya jadi lebih rapi dengan saya memberi barang-barang bekas itu. Nggak ada sesuatu yang melukai. Karena itu memang bukan yang kita butuhkan dan kita tidak suka, maka kita beri. Bukan, saudara. Tapi memberi dari kasih yang sejati, kasih yang tulus, kasih Kristus adalah memberi hingga terluka. Memberi yang terbaik, berkorban. Ada sesuatu yang digores dari diri kita untuk mengasihi yang lain. Apakah kemudian kita berkekurangan? Tidak. Ketika Yesus memberi hidupnya untuk kita, dia tidak kehilangan hidup, tapi dia mendapatkan kemuliaan Bapa yang di sorga. Nah saudara dan saya, ketika kita memberi, mencerminkan kasih Kristus yang memberi, sekalipun kita dalam kekurangan, kita sedang mencerminkan kemuliaan Allah, mencerminkan kasih Kristus, dan kita akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan, saudara. Seperti firman Tuhan mengatakan, kemuliaan kepada kemuliaan yang akan dialami oleh mereka yang mencerminkan kasih Kristus. Di tengah-tengah pandemi ini semua kekurangan, saudara. Di tengah-tengah pandemi ini mungkin saudara adalah salah satu orang, salah satu keluarga yang mengalami dampak secara ekonomi, mengalami dampak secara penghasilan. Tetapi justru di tengah keterbatasanmu itulah kasihmu diuji. Justru di tengah-tengah keterbatasanmu itulah hatimu diuji. Apakah engkau mau mencerminkan kasih Kristus yang mengasihi hingga terluka? Atau engkau melakukan hal yang sama dengan orang dunia yang hanya memberi ketika berlimpah, tapi ketika terbatas mereka berkata, sorry, aku tidak bisa memberi. Benarkah tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Karena mereka tidak mau terluka. Mari bersama-sama kita boleh belajar, saudara. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita miliki, selama kita masih Tuhan berikan sesuatu, mari belajar mengasihi dan percayalah mereka yang hidup di dalam firman-Nya
akan dipelihara oleh Allah. Mereka yang memberi di dalam keterbatasannya, kepadanya Allah akan berkata, inilah anak yang aku banggakan dan aku kasihi. Inilah hamba yang setia dan bijaksana. Inilah yang akan mengalami kemuliaan Allah, yaitu mereka yang mau memberi di tengah keterbatasannya. Mari belajar, saudara. Bukankah itu yang dialami juga oleh Mother Teresa? Kenapa dia sampai memiliki atau diberi penghargaan Nobel dunia? Karena dia berani memberi hingga terluka. Bukan hanya dunia ini yang mengagumi, tetapi Allah juga tentunya melihat kita dengan sebuah kebanggaan. Karena kita mencerminkan kasih Kristus yang memberi hingga terluka. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami kembali diingatkan bahwa hidup kami adalah cermin dari kasih Kristus. Kasih yang berkorban, kasih yang rela mengorbankan dirinya, kasih yang rela memberi di dalam segala keberadaan. Tuhan, pimpin kami, ajar kami untuk juga mengasihi orang di sekitar kami hingga terluka. Kami berani mengorbankan kesenangan kami. Kami berani mengorbankan hobi kami. Kami berani mengorbankan apa yang kami miliki. Karena kami tahu bukan semata-mata karena kami baik, bukan karena kami ingin dipuji manusia, tapi karena kami mengalami kasih Kristus yang menyelamatkan kami dengan luka, yang menyembuhkan kami dengan luka, yang memberkati kami dengan luka-luka di kayu salib. Maka kami pun mau belajar mengasihi hingga terluka seperti Kristus. Terima kasih Bapa, dan kami percaya hidup kami ada di tangan Tuhan. Ketika kami hidup dalam kasih Kristus, ada banyak orang akan menyaksikan kemuliaan Allah lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami persembahkan segenap hidup kami dalam anugerah penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita tutup mata, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat segalanya yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat waktu hari ini Tuhan untuk kami boleh beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan Yesus, kini tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan Tuhan, di mana Kau telah memberkati kami Tuhan, baik usaha kami, pekerjaan kami, aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan Kau buat berhasil Bapak. Biarlah Kau sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, boleh menjadi alat lebar kerajaan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin memberi dengan ucapan syukur dan penuh sukacita daripada-Mu. Mari saudara yang saya memberikan persembahan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita satu pujian, mari kita satu pujian. Pada
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada bulan ini gereja kita akan melakukan pelayanan misi ke daerah. Kita akan memberikan persembahan untuk membantu gereja yang ada di sana. Berapapun persembahan Bapak Ibu, semuanya akan berkenan di hadapan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Silakan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, Mi. Mana ceknya, Mi? Cek yang papi kasih. Iya. Banyak amat. Kita kasih nyumbang aja, Mi. Enggak apa-apa ini tidak. Nggak apa-apa. Pak Agung, ini saya bisa ngasih cek. Kita cairin aja 500 juta. Aduh, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Oki. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu Ana. Saya juga mau bantu nyumbang, Pak. Silakan Pak. Ini saya tidak bisa banyak, hanya ngasih 7.000, boleh? Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Yefta. Jadi cuma itu yang saya bisa berikan. Terima Pak. kasih. Yang penting sukarela dan sukacita. Ya, Amin. Amin. Pak Agung, Iya Bu. saya juga pengen Pak, walaupun sedikit tapi juga pengen untuk pengen berkati Pak. Puji Tuhan Ibu Titi. Terima kasih persembahannya. Pasti akan menolong orang-orang yang ada di sana Ibu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kalau persembahan yang telah Bapak Ibu berikan dengan jumlah besar. Saya berharap jangan tinggi hati. Dan juga persembahan yang Bapak Ibu berikan dengan jumlah yang kecil, saya juga berharap jangan rendah diri. Sekali lagi persembahan ini biarlah berkenan di hadapan Tuhan. Dan terima kasih atas persembahannya. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih bisa beribadah kepadanya walaupun lewat YouTube. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau bulan ini Gereja Isa Almasih Jatinegara boleh merayakan ulang tahun yang kelima. Sebagai ucapan syukur, gereja kita akan memberkati Gereja Isa Almasih Jelarem di Boyolali yang terletak di kaki Gunung Merbabu. Kita tahu kalau dampak COVID-19 ini sangat besar bagi perekonomian hidup kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita akan dipakai Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati gereja yang di sana. Bantuan yang akan diberikan yaitu dalam bentuk 50 paket sembako untuk 50 keluarga dan 50 paket sekolah untuk anak-anak yang ada di sana. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberkati saudara-saudara kita yang ada di sana, Gereja Isa Almasih Jelarem bisa menghubungi Bapak Pendeta Nehemia di nomor 0823 11 96 3095. Saya ulangin ya Bapak Ibu. 08 23 11 96 3095. Bantuan yang Bapak Ibu berikan sekecil apapun sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang di sana. Berilah dengan sukacita dan berilah dengan sukarela Bapak Ibu. Lalu yang terakhir saya akan menutup warta ini dengan satu ayat, 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, seperti warta yang telah kita dengarkan bahwa minggu depan kita akan bersama-sama berbagi berkat kepada Gereja Isa Almasih Jelarem dan juga satu PAUD yang dikelola oleh gereja ini, sehingga Bapak Ibu yang ingin terlibat dipersilakan untuk menghubungi saya secara pribadi, dan kita percaya bahwa lewat semua ini Tuhan akan melawat mereka. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bawa dalam doa, kiranya Tuhan terus memimpin juga persekutuan-persekutuan kita hari Selasa lewat Zoom dan juga hari Jumat dalam malam anugerah. Mari terus bertekun dan kita boleh tetap setia kepada Tuhan sekalipun di tengah pandemi saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami dapat bersama-sama memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan ajar kami untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, khususnya di tengah-tengah pandemi yang kami sedang hadapi. Kiranya hidup kami dapat mencerminkan Kristus, mencerminkan kasih Allah kepada dunia ini, yaitu orang-orang di sekitar kami yang sedang mengalami dampak pandemi ini. Tuhan, jadikan kami berkat buat mereka. Terima kasih ya Tuhan, khususnya kami berdoa untuk acara pelayanan misi di Gereja Isa Al-Masih Jelarem. Tuhan, pimpin setiap kami. Tuhan, pimpin jemaat-Mu untuk ambil bagian buat pekerjaan Tuhan ini. Juga Engkau sertai hamba-Mu bersama dengan istri yang akan pergi ke tempat itu. Biarlah juga Tuhan menolong, memberi hikmat perlindungan, sehingga semua dapat kami kerjakan dalam anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami juga terus membawa hidup kami dalam tangan Tuhan, keluarga kami dalam tangan Tuhan, apa yang sedang kami gumulkan dalam tangan Tuhan. Biar semuanya menjadi alat di mana kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa di dalam kondisi apapun, kasih Kristus ada bersama-sama dengan kami. Dalam situasi apapun, kasih Allah tidak pernah melepaskan kami. Pimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau juga berkati semua pelayan Tuhan yang telah ambil bagian, baik dalam drama yang disajikan maupun pujian penyembahan, biar semuanya boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan saat ini kami bawa segenap hidup kami, bangsa kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah perlindungan-Mu, hikmat Allah boleh memimpin para pejabat di negeri kami, para pemimpin di negeri kami, juga masyarakat yang ada yang saat ini pun sedang mengalami pergolakan. Biarlah Tuhan juga terus memimpin mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Engkau berkati anak-anak yang juga terus belajar untuk beribadah kepada Tuhan lewat YouTube. Kau biarlah sertai mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan kami serahkan hidup kami dalam anugerah penyertaan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bawalah pokok-pokok doa pribadimu kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang mengerti setiap pergumulanmu. Mari kita ambil saat teduh secara pribadi. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Setelah kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Allah dan menaikkan doa-doa kita, kini angkatlah hatimu, bukalah hatimu, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa penebusan Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, hikmat, dan sukacita dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari dahulu, saat ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.